pembelajarannya sering. Minggu depan ke lab kan oke, untuk minggu depan kita lihat apakah masih dibolehin ke lab atau tidak ya. Nah, kita lanjut materi kita sekarang udah lewat 10. Nah, anak kelas 4. Mana nih? Kosong kok. Oke. Nah, ini kita masih lanjut kayak kemarin ya. Saya tadi udah bilang dibuka Microsoft PowerPoint-nya. Tampilannya sama nggak seperti kayak gini? Kita mulai dari awal lagi ya. Ya sambil dipraktekin ya. Buat yang pakai laptop, jangan nanti cuma dengerin seperti saya bilang, paham, paham segini semua tangannya, paham segini terus. Jadi saya minta dipraktekin, oke? Nah, tampilannya seperti gini semua, benar? Benar ya? Nah, kemudian bagian yang bawah ini, kotaknya ini, kelihatan ya? Saya perbesar deh. Oke, kotaknya ini kamu hapus. Ini klik, kemudian delete. Sudah? Klik kotaknya, kemudian delete. Sudah terhapus? Nggak bisa. Di ujungnya, di ujung garisnya itu, tabelnya itu. Ya, diajarin temannya yang nggak bisa. Untuk yang online gimana, bisa semua buat menghapus tabelnya? Iya, nah. Hapus tabel yang bawahnya ya. Nah, kemudian ini kamu tarik ke bawah seperti gini. Perhatikan mouse saya. Perhatikan mouse-nya. Jadi bentuknya begini. Nampak ya? Tanda panah gini, tahan dan tarik ke bawah. Tahan, tarik ke bawah. Dah. Jadi bentuknya seperti gini ya. Dia tadi di atas, sekarang di bawah. Sudah? Ya, bukan begitu. Trident. Ditarik ke bawah kotaknya. Coba tengok. Oke. Bisa? Buat yang online gimana? Bisa semua? Ayo, ini pelajaran kita mudah nih, biar kita lanjut nih. Udah ya? Nah, kalau sudah, ya, bentar, saya jalan. Siapa ya di sini yang nggak ngerti? Nah, ini kotaknya klik di sini, klik kiri. Iya. No, delete. Yang itu delete. Delete. Mana delete keyboard? Tuh. Klik delete. Klik. Yang ini kotaknya, yang seperti tadi juga. Klik dulu, ya, tarik ke bawah. No. Tahan, geser ke bawah. Oke, paham ya? Nah, itu di delete. Delete-nya klik kotaknya ini, klik di sini, di garisnya. Klik, delete. Klik kiri. No. Klik kiri. Iya, klik kiri, delete. Kliknya seperti ini, klik kiri. Klik kiri, ini turunin ke bawah. Kotaknya juga sama. No, bentuk tadi seperti tadi. Di garis ini. Tahan, geser. Tahan, tarik. Ke bawah. Ini juga sama. Bentar ya. Yang ini klik di sini. Delete. Delete. Iya, yang ini terbalik. Sorry. Yang ini yang di delete rupanya yang atas. Kamu ganti tadi yang delete. Oke, udah semua ya. Kemudian dibuka Google Chrome-nya. Kita cari gambar kayak biasa ini. Google Chrome. Nah, cari gambar sesuai yang kamu inginin. Ya. Oke, dibuka Google Chrome-nya. Semua paham yang mana Google Chrome? Oke. Ada yang belum? Bentar. Ya. Ikutin dulu saya, baru kamu yang praktekin. Tampilannya seperti gini contohnya. Gambar yang kamu inginin. Oke. Nah, sebagai contoh nih, kamu cari gambar Doraemon. Saya jangan Doraemon dong, yang lain oke. Saya contohnya pakai gambar anime yang lain. Mungkin ada beberapa di sini yang tahu One Piece ya. Oke, kamu cari gambarnya kayak gini.
Kemudian klik gambar. Dah, coba cari gambar apapun yang kamu mau. Oke, sudah? Oke, setelah itu klik gambar. Ya, ikutin saya gambar. Udah, kan tampilannya seperti gini, benar nggak? Oke, kemudian klik gambarnya ini. Udah diklik? Udah? Udah muncul nggak nih? Ya, udah dipilih gambarnya. Mana nih Google Chrome-nya? Oke, bentar ya. Oke, wait, tunggu, gitu aja, bentar, gitu aja. Biar saya ajarin dulu. Terserah mau gambar yang mana aja. Yang penting tampilannya sudah seperti kayak punya Seth. Udah nggak? Oke, ini Dora, oke. Ini kamu gimana? Udah pilih? Yang mana aja? Coba pilih, cepat, satu aja. Oke, yang mana aja? Yang ini keren nih. Yang gambar Sanigo. Oke, sudah ya? Udah semua seperti gini. Kemudian klik kanan. Udah, klik kanan, copy image. Copy image. Copy image. Copy image. Bagi yang nggak ngerti. Copy image. Copy image. Kemudian ini. Paste. Nah, maka tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita pastekan sama kayak kemarin. Nah, kita ini masih belajar tentang animasinya. Oke? Kita masih lanjut gimana cara untuk membuat animasinya. Sudah belum? Oke, udah seperti gini ya. Buat yang lain diperhatikan nih, biar nanti bisa kalau misalnya kamu punya tugas. Kamu punya tugas gimana cara membuat presentasi. Oke? Nah, perkecil gambarnya. Ya, udah dipilih? Kemudian oke, perkecil gambarnya. Diperkecil gambarnya. Caranya, mana gambarnya? Nah, ini copy image tadi saya bilang, klik kanan. Ya, kemudian di sini PowerPoint. Klik lagi. Oke, di sini. Klik kanan. Yang ini. Iya. Klik. Oke. Klik. Iya, diklik. Habis itu copy. Mana nih gambarnya? Oke. Nah, klik kanan. Copy image, iya, ke PowerPoint. Di sini di gambar ini, ya, klik kanan. Nah, ini. Iya. Nah, copy gambarnya. Kecilinnya. Ini klik kanan. Klik kanan, itu klik kiri. No. Klik kanan. Yang sebelah kanannya. Ya, jangan grogi, saya nggak makan orang. Klik kanan, copy image. Ya, ke PowerPoint. Ini close. X. Di sini diklik dulu. Kecilin gambarnya ya. Ya, udah dikecilin gambarnya, kemudian dibuat dua. Dibuat dua seperti punya Seth. Nah, sudah ya. Kemarin kan kita udah belajar animasi ya. Kemarin kita udah belajar animasi. Oke, kita kemarin udah belajar animasi di bagian ininya, diklik gambarnya, klik kiri, picture format. Nah, di picture format ini coba kamu ubah nih template-nya ini. Nah, mau buat bulat begini boleh, atau dari picture format diklik more, atau gini juga boleh. Ya. Diklik picture format. Sudah, kamu ubah bentuknya. Tekan awalnya kotak nih, kamu buat bulat juga boleh atau gimana, terserah kamu. Paham? Diklik gambarnya satu, picture format. Kelihatan picture format di mana? Oke. Ya. Dari yang angkat tangan, siapa yang mau praktikum? Ayo, jangan cuman saja nih. Ayo, biar saya cuman fokus ngomong.
Ayo, ada nggak di sini yang mau praktikum nih? Jesse, Alexander, Sacio, Leon Lau. Ada yang mau praktikum? Saya bikin 2 teks gimana sana? Makanya di sini kita belajar. Ayo, coba dibuat 2 teksnya. Ayo, siapa nih mau praktikum? Ngomong aja ngomong, biar saya buat share screen. Atau saya pilih orangnya ya. Saya pilih orangnya Leon Lau. Halo Leon Lau, kedengaran suara saya Leon Lau? Oke. Masih belum diapain ya Sacio ya? Kemarin yang tentang Microsoft-nya ya. Saya udah hilang kemarin. Oke, yuk Alexander deh atau Jesse kedengaran suara saya nggak Jesse? Atau siapa nih? Oke deh, Alexander ya. Alexander, kamu yang share screen yuk, biar kita cepat nih. Biar kita selesaikan. Kalau sebawa ke lab komputer kayaknya lama banget ya. Wait, bentar. Nah, share yang mana sih? Di share Microsoft PowerPoint-nya, share screen. Share screen, kemudian screen. No, buat temannya. Oke, bentar ya. Jadi di sini saya biar fokus ke kamu. Nah, temannya buat gambar Mobile Legends. Nah, gambarnya ini, yang ini, kamu klik dulu. Kamu klik gambarnya, sudah? Diklik dulu. Yuk, diklik gambarnya udah. Belum diklik tuh, klik kiri. Nah, kemudian format. Ya, coba semua ya. Diklik format. Tuh yang seperti sebuah tuh, format. Nah, kemudian di bagian tanda panah ke formatnya mana nih? Kok hilang? Oke. Kemudian di bagian tanda panah ini yang kecil, yang saya coret. Nah, kamu iya, more. Yang tanda panah ke bawah, iya. Diklik. Sudah. Yuk, diklik aja. Nah, ubah bentuknya sesuai yang kamu mau. Nah, jangan cuma kotak ya. Kamu pilih aja nih mana yang paling bagus menurut kamu. Bisa nggak? Bisa? Diklik gambarnya, format. Oke, di paste dulu. Copy, kemudian paste. Ya. No, nah, habis itu kamu pilih ya. Ini klik format. Oke, pilih. Terserah kamu yang mana. Oke, udah dibuat? Udah semua? Oke, temannya paham. Ada yang belum ngerti? Nah, lakuin satu lagi yuk. Buat Alexander, yang kanannya gantian. Yang Cloud sama Fanny-nya. Nah, ini bisa. Yang ini gimana? Oke, bisa ya. Nah, ini udah 1, 2. Nah, kemudian sampai di sini kan kemarin kita udah belajar. Kita udah belajar gimana buat animasinya. Benar ya? Kemarin kita udah belajar gimana buat animasinya. Oke. Setelah itu kita sekarang akan belajar yang namanya itu motion pad. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya. Bentar. Alexander, stop partisipan. Saya lanjut dulu. Nah, di sini. Share screen. Nah, ini kan bentuknya begini nih. Tadi saya bilang sisain di sini, kamu buat namanya terserah kamu. Mau One Piece atau misalnya nama kamu sendiri nih. Kalau kamu yang buat contohnya. Menandakan kalau itu PowerPoint-nya kamu yang membuat. Sudah? Cara bikin teksnya ada 2 gimana? Untuk bikin teksnya ada 2 itu juga sama. Kotaknya ini kamu tinggal copy dan paste nih. Copy, kemudian paste. Nah, ini jadi 2 nih. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti gini. Oke, sudah? Tapi bikin beda tulisan, ya udah boleh nih. Kamu buat aja, kamu ketik kan bisa kamu ganti nih tulisannya 1. Oke? Paham ya? Nah, itu nanti tuh kita belajarin. Sekarang kita bagaimana membuat efek animasi motion pad. Nah, kita kemarin udah belajar ya, diklik animasinya, animation.
klik gambarnya ini satu, animasi atau animation. Nah, kemarin kita udah belajar ya, kalau entrance sama exit itu adalah kebalikannya. Kalau entrance dari hilang kemudian masuk, kalau exit itu dari masuk tiba-tiba ke hilang nih. Sebuat satu entrance, yang satu sebuat exit. Bisa nggak? Kamu nggak masuk sini? Ini masih pelajaran minggu lalu loh. Kita belum masuk ke pelajaran untuk saat ini. Udah dibuat semua? Yang satu entrance, nih. Yang satu buat fly in, yang satu lagi dibuat fly out. Nih. Bisa nggak? Udah dibuat belum nih buat yang offline? Ya, udah dipraktikum belum nih? Satu fly in, satu fly out. Fly in. Yang satu lagi fly out. Yang kiri fly in, yang kanan fly out. Sudah? Ya, diklik gambarnya, kemudian format. Iya. No, sorry, bukan format animasi. Setelah animasi, pilih fly in. Ya, yang ini fly out. Ini fly out-nya. Ini. Klik tanda panah ke bawah. Fly out. Oke, nah ini juga sama ya. Ya, bagi yang udah mengerti diajarin temannya ya buat yang offline. Nah, gimana cara untuk membuatnya full screen? Atau yang namanya itu adalah kita klik F5 pada keyboard. Coba kamu cari di keyboard F5. F5. F5 pada keyboard, dia akan langsung masuk seperti begini. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang, yang kiri ini kan dari menghilang. Kita pakai entrance, fly in, yang satu lagi pakai fly out. Jadi gambarnya gini, naik, satu turun. Oke, nah sampai di sini paham ya? Nah ini pelajaran kita di minggu lalu. Gimana caranya untuk memunculkan gambarnya? Pakai klik mouse aja. Atau klik tanda panah kiri atau tanda panah kanan. Oke, tanda panah kiri atau tanda panah kanan. Oke, satu lagi diklik, dia akan ke bawah. Sudah ya? Atau kalau misalnya mau keluar gimana, Sa? Untuk keluar tekan Escape. ESC pada keyboard. Nah, itu yang kita pelajarin minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bagian yang namanya efek motion pad. Nah, motion pad itu adalah sama juga nih. Tanda panah ke bawah more, kemudian more motion pad. Ya, coba semua sama ya, diklik gambarnya, kemudian more motion pad. Yang paling bawah ini, more motion pad. Sudah? Nah, kalau more motion pad. Nah, kalau more motion pad ini animasinya lebih wow lagi, lebih mantap lagi. Contoh nih, saya pakai 5 point start, maka dia akan membentuk animasinya goyang-goyang seperti bintang. Nah, dan masih banyak lagi ke bawah. Kamu scrolling aja, saya mau buat berputar kayak angin topan. Bisa, nih funnel nih. Nah, oke. Tapi balik lagi. Atau spiral left, dia akan ke kiri gini-gini, balik lagi. Nah, masih banyak lagi adalah di bagian more motion pad. Oke, jadi animasinya bukan hanya sedikit. Banyak sekali animasinya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Oke? Untuk animasi sudah selesai. Ada yang mau ditanyain sama saya nggak nih? Ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada. Nah, kalau misalnya tidak ada. Pernah nggak kamu melihat
sebuat seperti gini. Sekarang kita akan belajar gimana sih cara untuk membuat animasi ketika slide-nya bergeser gini, ada kertas yang dirobek, ada yang gambar burung, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kita akan belajar saat ini membuat animasinya itu pada, nih, kertasnya ada dirobek, dibalikin lagi. Oke, nah sekarang kita akan belajar gini ya, bukan cuma digambar. Kita akan belajar gimana cara untuk membuat slide-nya ini seperti begini. Gimana caranya? Ya, coba balik lagi ya. Semua tampilannya seperti gini ya. Cuman satu lembar. Benar ya, cuman satu lembar. Klik kanan pada slide-nya ini. Klik kanan, duplicate slide. Oke, duplicate slide. Nih. Ya, dibuat sebanyak-banyaknya. Contohnya, kamu buat sampai 10 deh. Copy slide-nya sebanyak yang kamu mau. Gimana caranya? Ya, coba semuanya perhatikan di papan tulis yuk. Ayo, ya perhatikan di papan tulis bagi yang nggak ngerti. Klik gambarnya ini. Udah diklik slide-nya? Udah. Klik kanan. Duplicate slide. Klik kanan, duplicate slide. Nah, itu dibuat jadi gambarnya masih sama aja. Bisa? Copy lebih cepat. Nah, tapi lebih baik kalau misalnya kita pakai duplicate aja ya. Kenapa kita pakai duplicate? Karena kalau copy terkadang malah yang lain-lain di copy atau disalinnya. Coba dibuat, udah dibuat semua? Udah. Ada berapa slide-nya kamu buat nih? Ayo. Gampang ya, ini masih pelajaran kita gampang. Gambarnya sama semua. Kita buat gambarnya sama semua aja deh nih. Oke, sampai 10. Nah, gak usah banyak-banyak banget nih, mubazir. Nah, kalau udah buat sampai sebanyak ini, tadi kan kita udah masuk di bagian animasinya, benar ya? Kita masuk di bagian animasi ini untuk membuat animasi pada gambar. Sekarang kita lari ke transisinya. Ya, diklik transisinya nih. Transisi. Mereka tetanggaan nih. Tetanggaan nih, transisi. Tadi kan animation nih untuk gambar sama data ketikannya. Sekarang transisi. Sudah? Ya, dibuat, nggak usah buat banyak-banyak, nggak ada gunanya. Oke, nah dibuat transisi. Nah, di transisi inilah kita akan membuat sama seperti gambarnya. Contoh nih, ini klik gini, kamu mau buat gini. Dia akan berbuka seperti gini, boleh. Ada gambar gininya nih. Atau mau buat seperti yang saya buat nih. Kayak ada pecah nih gini. Oke, itu juga boleh. Dan masih banyak lagi. Kamu tes saja nih. Keras origami yang di... Oke. Atau dibuat ripple gini nih. Nah. Saya pengen bikin gitu, tapi nggak bisa Oke, bentar. Nanti kamu yang praktikum ya. Oke. Nah, itu alasannya kenapa saya bilang kamu buatnya lebih banyak, tapi jangan sampai 100 atau 50. Dibuat 10 juga sudah bisa. Oke. Nah, buat window gini juga bisa, seperti terbuka dan lain sebagainya. Jadi nanti dia bakalan seperti begini tampilannya nih. Oke, dia membuka nih, slide-nya jadi seperti gini. Kemudian nih, naik gambarnya, kemudian turun. Nih, pecah dia layarnya, nih. Nih. Oke, atau gini lagi, banyak sekali animasinya. Banyak sekali transisinya.
Transisi itu gimana sih? Transisi itu antara perpindahan antara satu gambar ke gambar lainnya. Di sini pernah nggak? Di sini pernah nggak ada yang lihat di aplikasi TikTok, orang dari pakai baju warna putih, tiba-tiba pakai transisi berganti baju jadi warna lain. Pernah lihat? Atau lagi pakai topi, tiba-tiba putar badan, hilang topinya? Atau yang lain. Nah, itu disebut sebagai transisi. Oke, pernah buat Oke, nah, ya. Coba ya Alexander, kamu yang praktikum ya Alexander, ini gampang banget loh. Jadi kita buat sesuai dengan keinginan kita. Coba kamu yang share screen. Yang hadir saat ini ada 22 ya. Tadi kalau saya nggak salah ada 26 loh. Oke, ya diperbanyak aja gambarnya lagi ya. Slide-nya diperbanyak dulu ya Alexander. Klik kanan duplicate. Ya, duplicate dibuat sampai 10. Oke, nah segitu aja cukup deh. Oke. Kembali ke slide pertama, kembali ke slide yang pertama, ke 1, oke, diklik, kemudian klik transisi, transition, iya, kemudian tanda panah ke bawah, nah itu bisa tuh, ada efeknya tuh, kamu klik tanda panah ke bawah yang ini, sama seperti yang saya buat, yang saya coret tadi, ada kelihatan nggak nih? Tanda panah ke bawah yang ini. Yang kedua. Tuh tanda panah ke bawah. Iya, nah kan banyak itu efeknya ya. Contoh, transisi bukan animasi, transisi. Iya, kamu pilih satu yang mana? Contoh tuh, klik. Diklik aja, iya. Diklik satu, doors. Contoh yang mana aja terserah. Ya, pilih salah satu. Yang doors atau yang mana juga boleh. Ya, dipilih aja. Kamu pilih nih. Ya, diklik. Oke, kemudian slide 2. Slide 2. Lari ke slide 2. Klik slide 2. Iya, nah, baru ganti lagi yang lain. Transisi yang lain. Nah, pakai keras juga boleh. Nah, kemudian slide 3. Ya, slide 3-nya gantian kamu buat. Slide 4 sampai slide 10 coba dibuat asal aja. Slide 5. Nah, oke. Kemudian masih banyak lagi ya, oke, cukup. Kemudian coba kamu perbesar layarnya. Kamu F5-kan, full screen kan. Di F5 full screen. Di full screen kan. Atau kamu klik yang ini. Kamu klik yang ini ya, yang saya tunjuk ya. Yang di bawah ini. Itu yang saya coret. Paling kanan di samping zoom in. No, yang saya coret itu. Iya, diklik. Slideshow-nya diklik. Iya, diklik aja. Nah, tampilannya kan jadi berubah ya nih. Dia memberikan slideshow, kemudian garis lagi, klik pada mouse. Nah, berpindah-pindah terus begitu selanjutnya. Nah, materi kita tentang bab 6 sudah selesai. Tanpa perlu kita bahas. Gampang nggak? Saya mau tanya dulu nih, buat yang di rumah. Kenapa nggak mau masuk ke PTMT aja nih? Ayo, kita lebih enak praktikum loh. Teman-temannya dari yang kemarin pada nggak paham, sekarang udah paham. Yang di lab komputer gimana semuanya, paham nggak? Nah, paham semua. Gimana? Gelombang 2 yang lain? Nah, yang tidak masuk ke gelombang nih.
Kayak Cio, kemarin Cio kalau saya nggak salah masuk ya Cio? Tidak dikasih mama oke. Nah, buktinya sekarang aman-aman aja kok selagi masih jaga jarak, serasa masih aman-aman aja loh. Karena tidak ada bus, ortu nggak bisa jemput. Oke. Nah, sekarang kan udah ada yang namanya itu Grab ya, benar ya? Sekarang udah ada namanya Grab, kan masih bisa dong diantar jemput sama Grab. Oke. Iya, itu karena hari guru jadi disuruh Bali. Begitu. Ya ini yang mau saya bilang ya. Sekarang kamu sudah kelas 6, benar ya? Kamu sekarang kelas 6, semester depan kamu di kelas 7. Ada yang niat masih di kelas 6 atau semuanya pengen naik? Pengen naik ya. Masih mau di Medan Mulia atau di mana nih? Ada yang mau negeri? Pengen ya. Nah, saya harap semuanya masih di Medan Mulia ya. Nah, oke. Jadi biar kita berjumpa lagi di kedepannya. Oke, materi kita sampai di sini bab 6 sudah selesai. Kita nggak perlu baca teorinya, kita langsung praktikum aja. Sampai di sini gimana cara membuatnya, paham nggak? Atau ada yang mau ditanya sama saya? satu, kita selesai jam berapa? 45. Nah, materi kita udah selesai. Jadi di minggu depan kita akan bahas soal latihan bab 6-nya. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kita sampai di sini dulu atau ada yang mau ditanyain sama saya tentang materi atau gimana? Ayo. Nah, saya mau bilang ya, di kelas 6 ini semuanya lebih fokus buat belajar karena nanti kita bakalan perpindahan naik kelas. Oke, jadi temannya nanya nih, Sah, kalau misalnya saya di Medan Mulia, masih tetap di Medan Mulia, saya masih di kelas 7C kah atau di 7A, 7B, 7C atau 7D? Jawabannya itu adalah kamu bakalan diacak. Contohnya nih, teman kamu di 7A, kamu di 7B, yang satu lagi 7C, satu lagi 7D. Kenapa seperti itu? Biar kita lebih memilih banyak teman. Nah, jadi kita lebih banyak teman ya. Oke, nah sampai di sini dulu kita ya, ada lewat part 2. Saya juga mau nurunin teman-teman yang ke bawah. Kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye.